Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati dan wakil serta jajarannya, para tamu undangan yang berbahagia. Banyak sekali undangannya, ini maksudnya singkat-singkat aja. Singkatnya, hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Bupati, Wakil Bupati dan hadirin Allah, saya bertanya, ini semua ini suku Sasak atau suku mana? Maksud saya sama pakai bahasa Cina rencana saya. Oh, bahasa Sasak aja, campur bahasa Sasak dan bahasa Indonesia. Pertama, pertanyaannya begitu. Pertanyaan kedua, mau panjang-panjang atau pendek-pendek? Allahu Akbar. Kalau panjangnya jam berapa nanti selesainya itu? Singkat-singkat saja atau sederhana saja. Sederhana itu tawasud, sedang-sedang aja, tidak nomor 1, tidak nomor 3, tapi berapa itu? Allahu Akbar. Di tengah-tengah, artinya tidak panjang pidatonya, tidak singkat pidatonya, di tengah-tengah. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan pada kita kesempatan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mengaji tentang Isra Mi'raj. Karena ada sebagian tidak membolehkan, ada sebut dengan apa itu sebutnya itu al-bid'atu, tapi tidak pakai itu sekarang, kita pakai pengajian Isra Mi'raj untuk menghindari kata-kata itu. Ngaji tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra, kalau dari segi bahasa itu bagi yang ngaji itu asra yusri isra, itu artinya berjalan malam. Kalau bapak-bapak datang dari rumah ke sini namanya juga Isra. Tapi beda kalau kita jalan sendiri, pakai apa? Entah pakai jalan kaki atau pakai kendaraan. Tapi berbeda kalau nama Islam, asra yusri, dijalankan karena luar biasa. Orang sampai tidak masuk akal dibuatnya orang dulu. Habis sekarang berpikir lagi untuk tidak percaya kepada isi Al-Quran Karim. Kenapa asra yusri isra? Karena Allah menjalankan pada waktu malam. Apa ini amazing, sangat luar biasa atau tidak? Al-Quran menggunakan kata bahasanya pertama kali dengan kata subhana. Dalam kitab As-Sawi disebutkan begitu. Subhana kalau di Arab sebagai maf'ul mutlak. Aku bertasbih memuji Allah karena luar biasanya hal ini terjadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan, yang memperjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri, tapi Allah menjalankan, memperjalankan Nabi. Dari mana? Minal masjidil haram, dari masjidil haram.
ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Kapan? Lailan, pada waktu malam. Kayaknya nggak masuk akal. Karena jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 kilo. 1.500 kilo jaraknya. Ditempuh dalam lailan, ditempuh dalam masa waktu sedikit. Alailan ini dalam bahasa Arab dengan isim nakirah menunjukkan waktu yang sedikit. Lailan, pada waktu sedikit. Berapa jam? Ya, ulama memberikan perhitungan. Ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 4 jam. Kalau kita katakan berarti jam 2, jam 3, jam 4. Berarti mulainya jam 2. Kalau 3 jam. Kalau 4 jam, ya 1, 2, 3, 4. Mungkin ya. Kalau sekarang kita lihat orang yang tawaf, Assalamualaikum, kenal, betul niki, ketawaf niki, langsung video call dalam berapa detik langsung kelihatan. Luar biasa. Berapa jaraknya antara Indonesia dengan Saudi Arabia, ditempuh 8 jam. Tapi langsung detik itu kita bisa telepon pasang, kita lihat orangnya sedang tawaf atau sedang apa. Maka sekarang ini tidak ada yang mustahil. Bisa karena Allah memiliki sifat jaib untuk memberikan, merubahkan sesuatu yang pendek menjadi panjang, yang panjang menjadi pendek, yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Kecil bagi Allah SWT. Itulah terjadi dalam Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 2 hal. Isra, kenapa Allah jalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa enggak langsung aja? Langsung. Kenapa lewat Masjidil Haram itu? Indikasi ada simbol bahwa manusia itu tidak bisa hidup menyendiri, harus berhubungan, tidak bisa lepas dengan persaudaraan, tidak bisa lepas dengan kawan, tidak bisa lepas dengan kolega, tidak bisa lepas dengan kawan dan sebagainya. Karena itu manusia disebut dengan an-nas. Dalam Al-Quran kata manusia itu diberi 3 nama. Pertama, al-insan. Al-insan. Alladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami jadikan manusia, insan namanya di sini, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Kata al-insan. Kemudian Allah menggunakan juga dengan kata an-nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan seterusnya. Ini kata manusia al-nas ini yang bersifat sosiologi. Dia tidak bisa hidup menyendiri. Pasti punya kawan. Seandainya seorang diberikan Pulau Lombok, tapi sepi. Di sana buah-buahannya ada, emas ada, tapi hidup menyendiri. Kira-kira mau nggak hidup sendiri? Wah, dikemil wah. Cuma mesak. Ngipe wah Lombok Lombok mesak hidup berat rasanya. Karena itu dia butuh mana. Inna ayuhanna inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia tidak bisa hidup tanpa kawan. Ketiga ada namanya al-bashar.
manusia al-bashar. Dia punya kulit, punya daging, punya kulit, punya darah. Kul Muhammad, kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, aku manusia. Bashar, bukan anas, bukan insan. Bashar. Ana bashar. Saya adalah manusia mithlukum, yang sama dengan kita. Maka Nabi Adam juga disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia seperti kita ini. Itulah sebutan Al-Quran. Dalam Al-Quran 3 nama. Apa bedanya? Anas itu lebih cenderung kepada sifat sosiologi. Al-Insan lebih cenderung kepada psikologi. Dia hidup itu diberikan aplikasi. Aplikasi kalau bisa sekarang Android itu ada berarti ini. Tapi insan diberikan aplikasi namanya akal. Namanya nafsu. Nafsu itu dalam diri kita ada 7 bentuknya. Pertama, nafsu amarah. Kedua, nafsu lawamah. Ketiga, nafsu mulhamah. Keempat, nafsu mutmainnah. Kelima, nafsu radiyah. Keenam, nafsu mardiyah. Ketujuh, nafsu kamilah. Ada pada diri kita masing-masing. Tapi sumber penyakit kejahatan ada 2 tempatnya, yaitu nafsu amarah dan nafsu lawamah. Kalau kita bisa meredam 2 nafsu ini, tidak ada namanya pencuri, tidak ada namanya maling, tidak ada namanya perampok, semuanya damai, aman, karena sudah diredam namanya nafsu amarah, nafsu lawamah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah mengaji. Maka semuanya itu penting supaya bisa meredam nafsu. 2 nafsu itu, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Itulah disebut dengan al-insan. Ini jejak-jejak ini diikuti oleh para sadiqin, para ahli tarekat, arifin, orang yang sampai kepada ma'rifatullah. Ini cara-cara mereka. Itulah insan, akal, diberikan pikiran, diberikan hati, diberikan nafsu. Itu insan. Al-bashar terakhir, manusia sifat seperti kita, hewan yang punya kulit, daging, dan tulang. Itulah al-insan. Nabi, lalu Nabi kita mungkinkah dia Isra berjalan dengan waktu kita itu? Ya, mungkin. Karena Allah bersifat mengadakan jaiz untuk mengadakan atau tidak mengadakan, bagi Allah itu mudah. Apalagi sudah ada mudah. Kemudian, nah inilah jarak tempuh dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu. Kenapa ini didahulukan oleh Allah? Supaya hubungan manusia itu dipererat. Jangan sampai lupa dengan kawan, sampai lupa dengan kerabat, jangan sampai lupa dengan warga, jangan sampai lupa dengan masyarakat. Tidak bisa. Bahkan Allah mengharamkan kalau kita merusak dalam hubungan dengan kawan, dengan tetangga, supaya tetap utuh persaudaraan. Bahkan dalam Al-Quran sampai 75% itu berkenaan dengan amalah hubungan antara manusia-manusia. Kemudian Allah melanjutkan dengan baru Mi'raj. Mi'raj dari mana kira-kira itu? Loh, Bapak? Apa? Ngantuk Pak ya? Ngantuk? Belum ngantuk? Belum. Kemudian Mi'raj dari Masjid Aqsa. Ini. Dalam tadi dibacakan tadi, linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan kehidupan, bentuk kehidupan itu yang di dunia ini dan akan diperoleh nanti di akhirat, seperti ketika Allah menciptakan. Salah satunya adalah orang yang menanam pohon langsung berbuah dan banyak.
Itu menunjukkan apa? Juga menunjukkan supaya kita hubungan manusia itu dipererat. Bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari bangsa. Kemudian Allah menampakkan lagi orang memukul kepalanya, dipukul, pukul pecah. Tutup lagi, pecah. Hapus lagi. Jibril, ada apa ke abang ini? Itulah tanda-tanda umat yang malas sholat. Mudah-mudahan insya Allah ini Pak Bupati, insya Allah jajarannya tidak ada yang malas sholat. Amin. Amin. Kenapa ini bahaya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini bahayanya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kok celaka? Orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari mengerjakan sholat. Beda dengan surat Al-Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ia ada kata fi, tapi di sini Al-Mu'min menggunakan an. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu lalai mengerjakan sholat. Mudah-mudahan tidak jadi di antara kita. Ayo Pak, sholat. Udah azan ini. Lagi masih ngetik ini. Tik. Lagi nonton HP terus. Udah azan ini. Ayo, udah berapa jam? Tik. Terahim orang. Baru mau wudu, Allahu Akbar, asar. Berarti dia gabungkan asar zuhur dengan asar sekali-kali katanya. Inilah dia an salatihim sahun. Maka ketika itu turun, para sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pakai an? Seandainya menggunakan fi, kena kita. Allahu Akbar. Belum selesai ngetiknya, Allahu Akbar. Ingat ketik. Allahu Akbar, Ka'bah di mana jeluk. Allahu Akbar, anak masih sekolah di mana jemput. Itu peringatan kita, Pak. Maka an sholatihim tidak enak dengan kata-kata. Andai kata pi sholatihim, maka begitu kita takbir, mengingat wafau, ingat timur tunu, kanduklah kelor, maik rasa, celakalah kalau begitu yang terjadi. Tapi Allah menggunakan an salatihim sahun, insya Allah tidak kan. Tapi sini bagaimana? Orang itu melalaikan diri untuk mengerjakan sholat. Inilah yang kena nanti dipukul-pukul itu. Pecah kepalanya. Nah ini pukul, pecah lagi. Gambaran dah hidup. Insya Allah. Maka Nabi Ibrahim dan sholat ini doa, bukan nama kampung lagi. Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimis sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku muqimis sholat, dari yang orang yang menegakkan sholat. Bahkan Nabi meninggal dunia, apa pesan Nabi bilang? Nabi ketika sekarang maut, maka Ali mendengarkannya. Apa kata Allah? Nabi teringat, bibirnya bergerak-gerak. Ali mengintipnya. Apa kata Rasulullah? Ali mendekatkan telinganya kepada Rasulullah yang akan meninggal dunia. Apa pesannya? As-salat, ummati. Pesan bilang sholat. Umat. Luar biasa. Inilah pentingnya sholat. Apalagi kalau kita kaji lebih dalam lagi, apa mana sholat, apa mana berdiri, apa mana ruku, apa mana sujud, apa mana
Itu dulu. Dalam kitab Daqaiqul Akbar namanya. Salat itu berbentuk Ahmad. Ahmad. Qum kal alif. Berdirilah seperti huruf alif. Jangan merah begini. Jangan menunduk-nunduk. Pokok tegak alif. Warku dan rukulah kal ha'i seperti huruf ha. Wasjud kal mim. Sujud seperti huruf mim. Wajlis kajari dan duduk seperti huruf da. Apa makna kata Ahmad? Dalam bahasa Arab itu dua makna. Ahmad itu dalam alam bentuk fi'il disebut dengan fi'il mudhari Ahmad, aku memuji. Dan itu tugas Nabi, tugas Adam itu begitu. Ketika Allah menyatakan Nabi Adam pertama kali, maka jadilah Adam menjadi langsung dia terbesin. Hai, alhamdulillah lidzalika khalaqtuka. Itulah yang aku inginkan ketetapkan kamu ada untuk memuji Allah. Itu adalah Ahmad. Kalau menggunakan isim tafdil Ahmad, yang paling terpuji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cara kita memuji adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Itulah yang akan diterima oleh Nabi sallam, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat. Nabi sallam menggunakan burak. Burak ini walau-walau bentuknya, tapi barkun itu seperti kilat, gedung cahaya. Perjalanan cahaya itu 1 detik itu 3.000 kilometer per detik. Berarti 2 detik 6.000 kilometer. Nah, sudah sampai mana? Mengalahkan sudah sampai Sumbawa. Tinggal 3.000 kilo per detik. Ini yang dilalui salam menuju Sidratul Muntaha. Logika kita lagi. Kalau di atas sampai mana ada udara ini bergerak hidup, tidak bisa kita naik perahu ketinggian. Pasti kita harus punya tabung gas untuk menghidup udara. Lalu bagaimana Allah? Itulah bedanya Nabi kita Muhammad SAW dengan manusia biasa. Nabi itu ana basyarum mislukum, sama tapi beda. Dalam kitab-kitab Furos kita lawin, Nabi itu kalau dia berjalan di tengah matahari dia tidak punya bayang. Kalau ada, dia tidak punya bayang. Kalau dia duduk di tinggi bersama orang, beliau paling tinggi. Kalau dia berjalan atau sholat, dia sama muka dan depan. Ada orang sahabat yang sholat, kemudian agak main-mainlah bahasa kita, kemudian ditegur Nabi SAW, kenapa aku main-main? Di mana Nabi tahu saya main-main? Karena aku melihat sama depan dan belakang. Nabi itu bukan manusia biasa, tapi manusia biasa dan yang luar biasa. Beda. Nur Muhammad. Allah tak bisa katakan. Tapi yang ada. Bayangan-bayangan matahari tembus. Dalam kitab tertulis saya sudah baca itu, begitu diceritakan. Kalau dia berjalan di tengah jalan matahari, dia ada punya bayang. Lalu bagaimana? Walau ada. Tapi kisah-kisah dalam buku-buku sejarah dan buku-buku yang kita baca. Beliau kencing bahasa kita, maaf, atau beol bahasa kita, dia tidak punya langsung diserap oleh tanah dan itu tidak berbau. Beda dengan kita. Beliau
pendengarannya tembus kemana berapa jarak. Luar biasa. Beliau tidak pernah dihinggapi namanya lalat. Kalau kita apalagi dekat begawean oleh pantai di Pindang, nah duit dekat dakwah, tapi beliau berbeda dengan kita. Itulah Allah SWT angkat beliau. Bertemu pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam gambarnya begini, dibeli siapa itu? Kalau melihat kini senang, kalau melihat kiri nangis. Oh, itulah Nabi Adam. Kenapa senang melihat kanan? Karena melihat cucu-cucunya bagus-bagus. Melihat kiri cucu-cucunya yang tidak bagus. Sama dengan kita. Beliau sebagai pemimpin, kalau anak buah kita tidak bagus, mungkin Pak Wali, Pak Bupati kurangnya enak. Sama dengan beliau. Melihat anak buahnya bagus, tenang sama dengan Nabi Adam. Karena berbahasa. Begitu juga sebagai orang kita, sebagai orang tua kita ini melihat anak kita yang bagus, adem ayam kita rasakan. Tapi kita melihat anak kita nakal, sedih rasa sama dengan Nabi Adam. Karena itu bawaan kita Nabi Adam sama dengan kita. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia sama dengan Nabi Adam. Mungkin beliau sedih melihat keluarga kita yang tidak bagus, tidak sholat, tapi yang bagus-bagus dia akan senang. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Langsung langit kedua, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terus singkat cerita, Sidratul Muntaha. Inilah puncak tertinggi pembukaannya. Kalau mana-mana itu harus berkawan. Jangan kan ini jauh. Usaha berkawan supaya ada tempat kita ngomong. Mungkin ketika jalan, kemudian mesak-mesak lalu jok bimbing, mungkin besban lah seberangan. Nabi Muhammad SAW pun ditemani oleh Jibril alaihissalam. Sini sampai sini. Kemudian bagaimana? Baru menurut hadis Aisyah alaihissalam, apakah Nabi bertemu Allah? Aisyah menceritakan, hal tara rabbak, yang apakah kau menemukan Tuhanmu? Nabi menjawab, ara nuro, aku melihat cahaya. Tapi zat Allah tidak bisa tembus. Bahkan dalam satu kitab, ma arafnaka haqqa ma'rifatika. Aku, kata Muhammad SAW, aku tidak mengenalmu sekenal-kenalnya. Karena Allah tidak memberikan kita peluang untuk mengenal jasadnya, mengenal zatnya. Yuhadzirkumullahu nafsah. Allah melarang kita untuk mengenalnya, tapi mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja buat kita. Kemudian jadilah dialog antara Allah dan Nabi sallallahu. Apa pertama kali yang dikatakan Nabi? At-tahiyyatu lillah. Penghormatan yang banyak lillah, hanya milik Allah. Kemudian dijawab, assalamu alayka ayuhan nabi. Keselamatan atasmu wahai Nabi. Nabi enggak mau selamat diri sendiri. Assalamu alayna. Ya Allah, berikan juga keselamatan kepada para nabi juga ya Allah.
wa ala ibadillahis sholihin, dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh-soleh. Itu dialog itu direkam oleh malaikat, maka muncul kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu yang kita pakai saat sekarang. Maka tidak sah sholatnya kalau tidak membaca ini. Maka jadinya kalau ingin nyampe surga, maka harus punya sinyal. Apa sinyalnya? Adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, karena ini bicaraannya bagaimana merawat keragaman kita supaya tidak retak. Maka bagaimana cara menjadi hamba-hamba yang soleh? Wa ala ibadillahis sholihin itu. Pertama, Bu, catat Bu, Bapak catat, supaya kita damai, semuanya baik, keluarga kita baik, lingkungan kita baik, tekankan 5 ini. Itulah oleh-oleh dari Islam yang sekarang ini. Pertama, kuatkan iman kita. Wa ala ibadillahis sholihin, jadi hamba yang soleh. Pertama, kuatkan iman kita. Bahkan Nabi misalnya, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kuatkan imanmu dengan kata-kata la ilaha illallah. Yang kedua, apa kira-kira Bu? Apa kira-kira? Islam. Jangan sampai terpleset Islam kita. Paling tanda yang pertama adalah tegakkan sholat. Itulah tegakkan sholat Islam kita. Yang ketiga, ilmu. Jangan tidak punya ilmu. Jangan menjadi orang bodoh. Jangan menjadi orang bodoh. Bahkan dalam kitab Qadrul Ghaif yang paling mudah itu, bodoh itu sejajar dengan tamak, loba, hasad, dengki, takabur, ghadab. Temannya itu tamak, dengki, loba, hasad, ghadab, takabur, itu temannya bodoh. Insya Allah Lombok Tengah tidak ada yang bodoh. Itu perjuangan Bapak Bupati supaya tidak ada masyarakat yang bodoh. Bodoh adalah sumber penyakit bahaya. Bahkan bodoh itu disebutkan kaum jahilin, orang-orang yang bodoh. Terakhir, yes, understand. Ngerti yang niki karing semenit. Terakhir, amal, iman, Islam, ilmu, amal terakhir, amal. 4 amal. Bagaimanapun iman tidak kuat, Islam pun ada, tapi karya tidak ada. Belum dikasih nilai. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu as-sholihat. Beramal soleh. Bukan fa'alu. Dia pakai amilu. Amilu itu konsisten. Terus beramal soleh. Tidak putus. Tidak putus sholatnya setahun. Tidak. Terus beramal soleh. Gunakan daya pikir, perkataan dan perbuatan untuk beramal soleh, baru ada maknanya hidup ini. Yang kelima, iman, Islam, ilmu,
Amal terakhir ikhlas. Ikhlas. Artinya apa? Semuanya itu kita lakukan penuh hati rasa cinta mengerjakannya. Itulah sebuah ikhlas. Nah, ini sesuai dengan pesan ini. Mohon maaf Prof, tausiahnya 3 menit lagi. Kita baca ini. Maka kita akhiri dan sampai ini. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita walaupun sedikit. 5 itu kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Iman kuat, Islam kuat, ilmu penuh, amal berkarya, dan ikhlas beramal cinta dalam kerjaan itu. Insya Allah itulah disebut dengan hamba-hamba as-sholihin. Mohon maaf Bapak Bupati dan Wakil sudah jalan semuanya. Inilah mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua dan mudah kita bersama-sama dan masyarakat banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada yang kami muliakan Profesor Dr. Tun Nur Haji Musawar MAG yang sudah menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.